Halo teman-teman, selamat datang di Pod. Bersama saya Gilang, dan semalam Apple baru saja menyelenggarakan event tahunannya yaitu WWDC. Untuk WWDC tahun ini, Apple hanya memberikan sejumlah pembaruan pada softwarenya. Nah, berikut hasil rekap kami untuk WWDC tahun 2021. Let's go! Acara dimulai dengan diawali sebuah video yang menampilkan para developer yang diminta untuk membayangkan bagaimana WWDC berjalan seharusnya. Akhirnya acara pun dimulai dengan diawali Tim Cook berjalan dari backstage menuju ke stage yang disambut oleh para penonton, dan ternyata itu adalah Memoji. Ya, mengingat karena ini masih pandemi ya. Untuk informasi yang pertama datang dari iOS 15. Untuk update kali ini, Apple tidak memberikan perubahan yang signifikan. Hanya saja memberikan sejumlah fitur-fitur yang lumayan menarik sih. Sebelum saya menjelaskan fitur-fitur di iOS 15, selamat ya buat kamu yang menggunakan iPhone 6s dan SE, kamu masih mendapatkan update iOS 15. Beberapa fitur yang berada di iOS 15, salah satunya ada di FaceTime, seperti Spatial Audio, di mana pengguna akan merasakan sumber audio yang lebih natural. Jadi ketika kamu menggunakan FaceTime dengan temanmu, maka audio akan menyesuaikan di mana letak avatar temanmu. Yang kedua, Voice Isolation. Nah, yang ini keren nih. Fitur ini bisa menyaring suaramu dengan noise atmosfer sekitar. Jadi suaramu jadi lebih jernih dan temanmu lebih fokus dengan suaramu daripada atmosfer di sekitarmu. I wish I could be there. Me too. Let me fix this. Better, right? Yeah. Thought she wanted for her birthday. Yang ketiga, ada Portrait Mode. Jadi, ketika kamu menggunakan FaceTime, maka background pada kameramu akan blur seperti kamu motret menggunakan mode portrait. Yang keempat, ada FaceTime Links. Jadi kamu bisa menambahkan temanmu yang tidak menggunakan iOS sekalipun, seperti Android ataupun desktop mungkin. And it's not just Apple devices that can use a FaceTime link to join your call. Yang kelima, ada Share Play. Jadi pada fitur ini, kamu tuh bisa dengerin musik bareng temanmu melalui FaceTime, bahkan nonton film bareng. Ya mungkin karena lagi pandemi ya, jadi Apple memberikan fitur-fitur seperti ini. Nah, beberapa aplikasi yang bisa kamu share ke temanmu seperti HBO, Hulu, Disney+, bahkan Apple TV. Nah, untuk selanjutnya ada fitur Focus Mode. Menurut saya sih ini seperti profil ya. Jadi kamu bisa menentukan aplikasi apa saja yang akan tampil pada menu iPhone-mu, serta notifikasi yang bisa dibuat seperti grup. Nah, untuk yang selanjutnya juga lumayan menarik ya, ada Live Text, di mana kamu memotret sebuah foto yang berisikan dengan teks. Kamu bisa mengcopy teks tersebut ke catatan, bahkan ketika pada foto tersebut ada nomor telepon, kamu bisa langsung menelponnya. Nah, selanjutnya, pembaruan fitur pada Apple Wallet. Kamu bisa membuka pintu rumahmu menggunakan iPhone-mu, serta menyimpan ID card seperti SIM. Tapi sayangnya, fitur ini hanya bisa digunakan di beberapa negara saja. Nah, untuk fitur yang terbaru selanjutnya ada di aplikasi Maps. Sekarang, kamu bisa melihat bangunan pada Maps dalam bentuk 3D render. Yang tentunya mungkin ini masih tersedia di beberapa negara saja ya. Nah, selain itu, kamu bisa melihat tanda seperti untuk menyeberang jalan, traffic light, bahkan sebuah petunjuk jalan yang berupa augmented reality. Apple juga memberikan update pada AirPods, di mana Apple memberikan peningkatan untuk menghilangkan noise dan memperjelas suara ketika kita sedang berbicara. Nah, selain itu, jika AirPods-mu hilang ataupun ketinggalan, Apple menyediakan fitur di Find My. Jadi, kamu bisa mencari AirPods-mu melalui aplikasi Find My. Selanjutnya, pembaruan pada iPadOS. Untuk pembaruan kali ini, saya sedikit kecewa ya, karena hanya memberikan update minor seperti widget dan app library. Tapi ada pembaruan yang keren nih di iPadOS kali ini, yang menurut saya sih ini yang paling signifikan, yaitu multitasking. iPad bisa melakukan multitasking dan bisa meminimize multitasking tersebut. Jadi kamu bisa membuka lebih dari satu aplikasi dan bisa meminimize aplikasi tersebut, ya seperti desktop lah. Selanjutnya untuk privacy nih, Apple seharusnya bisa menjaga privasi kita. Nah, untuk pembaruan ini, Apple memperkenalkan sejumlah fitur pada email. Sekarang kita bisa menyembunyikan IP agar tak terlacak oleh iklan yang terkadang email tersebut melacak lokasi kita.
Nah, pada privasi ini ada yang namanya App Privacy Report, di mana memberikan sebuah laporan mengenai aplikasi apa saja yang mengakses kamera, lokasi, dan lainnya. Nah, untuk keamanan privasi, tentunya hanya kamu saja dong yang boleh tahu, maka Apple pun tidak bisa mengambil data kalian. Nah, yang berikutnya ada watchOS yang terbaru nih. Ya, jadi pada watchOS kali ini kamu bisa menggunakan fotomu sebagai watch face yang tentunya lebih keren dan tidak kaku seperti sebelumnya. Selain itu, pada watchOS, Apple juga memberikan improvisasi dalam membalas pesan teks, seperti mengirim gambar dan membalas pesan dengan gambar GIF. You can search for the perfect gift or choose from your recents. Nah, untuk updatean terakhir datang dari macOS, yang dimana memberikan update mayor dan kode name mereka kali ini adalah Monterey. Fitur FaceTime seperti share musik, video juga berlaku pada macOS ini, dan Apple memberikan sedikit kejutan mengenai Universal Control, di mana dari beberapa device seperti iMac, MacBook, dan iPad bisa bergabung menjadi satu. Penerapannya itu hampir sama kayak kita menjalankan dua monitor dalam satu komputer. Akan tetapi, ini tidak menggunakan kabel sama sekali dan bekerja secara simultan. Wow, untuk updatean macOS ini yang paling keren ya menurut saya. Dan yang terakhir nih, pada Safari di macOS juga diberikan pembaruan yang lebih fresh dan simple. Lalu, ketika kamu membuka tab baru, maka tab tersebut akan mengikuti warna dari halaman tersebut. Dan kamu bisa menggabungkan beberapa komponen seperti tab, toolbar, dan search field menjadi satu desain yang ringkas. Dan itulah beberapa informasi yang kita dapatkan dari event WWDC tahun ini. Jadi gimana nih menurutmu tentang WWDC tahun ini? Update apa saja yang akan kamu tunggu? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka dan jangan lupa untuk komen dan subscribe.